Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat darah Yesus yang menguduskan hidup kita, yang melayakkan kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, senantiasa di dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini kita mau datang menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat Yesus yang kau berikan bagi kami. Semua hanya karena kasih-Mu. Yesus, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Engkau mencurahkan darah-Mu menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Sehingga Engkau layakkan kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Engkau layakkan kami ada dalam hadirat-Mu di sepanjang hidup. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, yang memimpin menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinan, tuntunan, penyertaan-Mu. Hikmat-Mu, kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah Kau nyatakan dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami mau bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Kami masuk ruang Maha Kudus-Mu, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin, haleluya. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu,
Bapa Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Engkau yang menyelamatkan jiwa kami, Engkau yang menyembuhkan tubuh kami, sehingga kami baik-baik saja. Roh, jiwa, tubuh kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami tinggikan namamu, ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
ada yang lain selain Engkau. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengatur segalanya. Yang menopangku
hamba Tuhan yang insan itu, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Kaulah harapan dalam hidupku, amin. Kaulah dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidup kami, dan Kau harapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab itu kami mau terus berharap kepadamu, percaya kepadamu, mengandalkan Engkau. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah ingkar janji, Engkau Bapa yang selalu menggenapi semua janji-janji. Engkau yang terbukti memelihara, melindungi, menjagai, dan memberkati hidup kami sampai hari ini, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati penyertaan-Mu dari hari ke hari dalam hidup kami. Sungguh kami tenang di dekat-Mu, kami aman di dalam-Mu. Bahkan bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami akan firman, sehingga kami percaya akan firman, dan kami buktikan dengan kami lakukan firman. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Semua. Pagi. Ya, hari ini saya tukeran sama Pak Simon. Mestinya saya besok, Pak Simon hari ini, Pak Simon berangkat ya, Ibu ya, pagi-pagi ya. Iya, jadi tukeran sama Pak Simon besok. Oke, kita sama-sama baca ya. Untuk hari ini di 1 Yohanes, kemarin mestinya Pak Yosia mau bawain, yang dibawainnya untuk hari ini. Jadi 1 Yohanes 1 ini sampai 4. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat,
dengan mata kami yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yang menarik ya, aku melihat dari perikop di sini tuh sebenarnya dari judulnya juga ya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Jadi kalau memang bicara tentang kita bersyukur lah ya dengan adanya perjanjian baru tentu dari sejak kedatangan Yesus lahir ke dunia ini gitu. Dari Matius, lagu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kalau kita yang masih sulit hafal ya kita nyanyikan lagu itu kan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, ya lagu sekolah minggu. Itu dari Matius, mereka adalah orang-orang yang pertama yang sebenarnya menyaksikan bagaimana Yesus hadir dan bagaimana Yesus bekerja selama dia ada di dunia. 3,5 tahun yang bersama-sama dengan murid-muridnya sejak murid-muridnya dipanggil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan mereka itu. Mereka adalah saksi-saksi awal yang bisa diberi kesempatan untuk di sini dikatakan. Mereka yang mendengar waktu Yesus panggil. Kemudian apa yang setelah mendengar? Mereka melihat segala yang Tuhan kerjakan sepanjang 3,5 tahun itu. Apa yang Yesus lakukan? Menyembuhkan orang sakit, memberitakan tentang kehidupan yang kekal, tentang apa yang akan terjadi. Jadi hal-hal itu diperlihatkan dan mereka dengar. Bersyukur kalau rasul-rasul yang yaitu murid-murid Kristus yang mereka ketika mereka dengar, mereka lakukan. Dalam hidup mereka pernah gagal nggak sebenarnya aku ngerasa. Waktu Yesus ditangkap, semua murid-muridnya kucar kacir bukan. Jadi sebagai murid pun, walaupun mereka pernah dengar, pernah ngelihat, tapi sebenarnya mereka pernah gagal. Mengikut Yesus dalam arti mereka kucar kacir. Mereka punya takut untuk di dalam hidup mereka. Tapi pada akhirnya di dalam ayat ini kan sebenarnya bahwa mereka orang yang memberikan kesaksian. Mereka orang yang memberitakan. Hidup pernah bisa gagal, hidup pernah bisa salah. Tapi hidup dalam Kristus itu sebenarnya, sekali lagi saya ulang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kemudian memberikan kesaksian. Waktu saya ngerenungin bahwa sebenarnya rasul-rasul adalah orang-orang yang pertama juga mendengar, orang-orang yang pertama melihat. Di situ juga sebenarnya ada orang-orang Farisi. Juga banyak orang yang menyaksikan keberadaan Kristus, tapi orang-orang Farisi tidak menanggapi seperti murid-murid Kristus, nggak seperti murid-murid Kristus yang menanggapi, meresponi dengan berbeda sekali dengan orang-orang Farisi. Sekali lagi orang-orang Farisi hanya mengerti secara kognitif saja tentang Taurat aja, tapi mereka tidak mengerti bahwa mereka hidup kenapa Kristus hidup, kenapa Yesus datang. Sangat berbeda sekali apa yang diterima oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus bisa mengerti bahwa hidup kekal mereka peroleh karena Yesus datang ke dalam dunia. Sehingga mereka menanggapi, mereka menjadi saksi. Sekarang hari ini kita diperhadapkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tebus. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa waktu rasul mereka boleh menanggapi, mendengar, melihat. Mendengar di sini terus sebenarnya di ayat ini hanya terus mengatakan mendengar, melihat,
bersaksi. Mendengar, melihat, bersaksi. Sebenarnya hal yang sangat simpel, mendengar, melihat, bersaksi. Satu bagian yang paling terpenting, mereka mampu bersaksi. Dan kita juga mampu bersaksi karena ada roh yang ada di dalam diri kita. Yang dari awal Tuhan panggil rasul-rasulnya. Juga Roh Kudus itu sebenarnya sudah bekerja di hati mereka. Yang memampukan mereka melakukan itu bukan. Bagaimana dengan orang Farisi, kan mereka tidak diberikan Roh Kudus untuk bisa diberikan anugerah seperti rasul-rasul atau murid-murid Kristus. Sehingga mereka tidak mampu melakukan. Saya yakin bahwa itu tidak mampu mereka lakukan. Yang memampukan kita kan bukannya Roh Tuhan. Jadi aku yakin kalau aku mampu juga seperti murid Kristus untuk bersaksi, untuk memberikan teladan, memberikan hidup saya, memberitakan Injil bahkan. Itu adalah sebenarnya bagian yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan memberikan kekuatan. Di sini mengkonfirmasi bahwa kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Hanya saya tadi malam, kami waktu Komsel, kita menjadi saksi. Kita memberitakan Injil. Itu menjadi bagian hidup kita sebenarnya. Bukan menjadi bagian para pendeta yang pasti. Bagian kita, bagian orang yang kerja, bagian ibu rumah tangga, bagian kita semua. Kita sepakat itu. Cuman waktu tadi malam perenungan tentang di Komsel, yaitu renungkan firman Tuhan sebenarnya siang dan malam. Kesulitan kita sekarang adalah sulit banget sebenarnya hari-hari yang jahat. Saya bilang mengatakan hari-hari yang jahat. Saya pribadi kalau bilang Shopee, saya nggak gimana-gimana. Kita tadi malam bicara mengenai itu juga. Shopee lah, Tokopedia lah, Instagram lah, Facebook lah. Saya rasa saya masih bisa kontrol saya pribadi. Ya sebentar lah kayak gitu. Kalau bahkan saya mau belanja Shopee, kalau saya pribadi, saya kadang-kadang suka minta tolong teman saya karena ibu-ibu yang lain ternyata tadi malam bicara, Shopee itu gila banget. Itu kalau paket datang itu paket Shopee semua katanya. Ya, jadi tangan ibu-ibu tuh paling pintar ngelatih, tetat, pintar banget. Jadi hidup kita tuh mama di situ. Tapi ternyata saya menyadari TikTok itu loh. Tahu ya TikTok? Ternyata menyedot saya punya dan merasuk diri saya loh. Hidup saya tuh menjadi bagian dari berjam-jam saya bisa di TikTok. Saya mengatakan ke diri saya sendiri, 10 menit aja deh. Saya mengatakan ke diri saya sendiri, 10 menit aja saya nge-scroll ke atas. Scroll ke atas. Nggak kerasa saya mengatakan diri saya 10 menit. Scroll bisa 1 jam, 2 jam. Aduh mengerikan sekali. Saya mengatakan bahwa hal ini apa? Berapa jam sih saya di TikTok? Berapa jam sih saya di Instagram? Yang menyedot hidup saya. Bagaimana saya mampu merenungkan firman siang dan malam. Bagaimana lagi saya mampu mendengar apa yang Tuhan mau katakan saya sebagai saksi hari itu. Bagaimana saya juga bisa menjadikan pemberitaan Injil kepada siapa yang Tuhan akan bicara kepada saya. Nggak akan mampu melakukan itu. Saya bicarakan. Ini hal yang sangat benar-benar. Saya tidak akan bisa lakukan itu dengan maksimal kalau saya tetap membiarkan hidup saya tersedot berjam-jam. Tuhan hanya memberikan satu hari 24 jam. Bukan 30 jam. 24 jam tidur sudah berapa jam. Sekian jam saya harus lakukan lagi. Hidup saya sudah bekerja, tapi kesedot sekian jam yang nggak berguna, saya bilang. Karena di situ ya cerita, di situ ya apalah banyak sekali. Ada bagian kecil yang berguna. Tapi berapa bagian yang nggak berguna waktu kita menghabiskan waktu itu. Jadi sekarang saya bukan menceritakan waktu, tapi saya menceritakan bahwa kesanggupan kita mampu menjadi teladan, kesanggupan kita menjadi saksi, kesanggupan kita memberitakan Injil. Ada bagian kita harus bisa mampu ketika kita punya kehidupan bersekutuan dengan Tuhan. Kehidupan bersekutuan dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman. Di sini dikatakan sekali lagi bahwa ayo bersekutu dengan kami. Persekutuan dengan kami. Persekutuan kami itu dengan Bapa, dengan anak. Supaya kita mempunyai sukacita yang penuh. Jadi kehidupan persekutuan kita jangan jauh-jauh. Kalau teman-teman di sini, kalau ada pun yang lain. Dan saya pribadi. Kadang-kadang bisa tawar hati, kadang-kadang bosan, kadang-kadang kecewa satu sama lain.
kita tetap punya ikatan yang kuat. Tuhan dari situlah kita akan saling menolong. Sangat menolong sekali. Berasa sekali pagi siang kita bagaimana waktu ikut komsel hanya menyembah Tuhan aja, padahal nggak ngapa-ngapain. Menyembah Tuhan walaupun itu ketawa-ketawa. Tapi kita kerasa ada aura yang berbeda dan kita sebagai saudara seiman. Pulang kita bisa dipenuhi dengan sukacita. Keinginan, dorongan untuk doa dan segala macam itu pun kebawa semua. Jadi penting sekali juga di dalam persekutuan supaya apa yang kita sudah dengar, sudah kita baca, dan kita jadi saksi, kita terus bisa lakukan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itu yang saya dapatkan dari apa yang tertulis di 1 Yohanes. Gitu aja Pak Heri, itu dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Caca buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ada satu nasihat, satu peringatan yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Jadi ada satu hal yang tadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu Caca tadi katakan. Murid-murid dan juga orang-orang yang ada pada waktu itu, baik itu ahli Taurat, Farisi, mereka melihat hal yang sama, mendengar hal yang sama, tetapi merasakan hal yang sama, tapi outputnya berbeda. Nah, renungannya bagi kita hari ini juga adalah bagaimana dengan kita hari ini. Kita juga mendengar hal yang sama, yaitu firman Tuhan. Saya percaya kita juga melihat hal yang sama, yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita merasakan hal yang sama, yaitu kasih Tuhan. Tapi bagaimana output setiap kita? Apakah apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan itu hanya berhenti pada diri kita, terus kita nikmati benar-benar hidup ini rasanya, wih aku bersyukur ya, aku jadi anak Tuhan, aku jadi orang Kristen, aku bisa merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, aku bisa melihat perbuatan besar ajaib Tuhan, aku bisa mendengar firman Tuhan setiap hari, tapi stop di kita. Atau seperti para rasul. Seperti apa yang Bu Caca tadi katakan, bersaksi, menjadikan firman itu sebagai gaya hidup, sebagai surat yang terbuka, yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan, dinikmati oleh orang. Itu bukan tugas pendeta, tapi tugas semua orang percaya. Jadi itu poin penting yang saya dapat dari apa yang Ibu Caca sampaikan. Nah, jadi hari ini mari coba cek hidupmu. Apakah ternyata hidup kita jadi hanya seperti orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, mendengar hal yang sama dari Yesus, melihat hal yang sama dari Yesus, merasakan hal yang sama dari Yesus, akhirnya berhenti dalam dirinya, dan lebih cilaka, lebih parahnya lagi, mereka hanya akhirnya mengkritik, mereka hanya mengeluh, mereka hanya bersungut-sungut, berbeda dengan para murid-murid. Dan sekali lagi, merasakan hal yang sama, melihat hal yang sama, mendengarkan hal yang sama, tapi mereka mengaplikasikannya, mereka meneruskannya menjadi sebuah kesaksian hidup. Salah satu tantangan yang terberat hari-hari ini ya seperti apa yang Ibu Caca tadi sampaikan, sama seperti ketakutan Rasul Paulus kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Di situ katakan gini, tetapi aku, kata Paulus, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, apa yang disebut oleh Ibu Dorcas tadi, yaitu medsos, apakah itu sudah mulai menyesatkan sih ya, berharap sih jangan sampai lah kalau sudah tersesat ya Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak tersita waktu kita habis untuk hal-hal seperti itu.
Salah enggak, dosa juga enggak, tapi bisa menjadi salah dan menjadi dosa kalau itu jadi sebuah hal yang mengikat dan menyita waktu kita banyak. Sehingga kita, itu tadi, sama seperti ahli Taurat dan Farisi akhirnya. Hanya melihat, mendengar, merasakan, tapi kita enggak ada outputnya sama sekali. Makanya berkali-kali kan ada 3 hal yang terus diingatkan setiap saat, up, in, out. Karena hidup ini nggak normal kalau hanya in, masuk, tapi nggak ada outnya Bapak Ibu. Itu benar-benar bukan cuma nggak normal, itu penyakit. Ada orang yang bisa meninggal gara-gara hal seperti itu. Dia bisa makan, bisa masuk, tapi outnya nggak bisa. Sehingga jadi masalah besar. Nah, jadi mari ini perenungan bagi kita pagi hari ini, bagaimana hidup kita. Apakah hidup kita menjadi seperti para murid Kristus? Apa yang kita dengar dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang setiap pagi kita baca, dengar, renungkan. 4M Bapak Ibu. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, terus membagikan firman. Sebenarnya simpel kok hidup kita Bapak Ibu. Cuman 4 hal ini aja. Jangan cuman ya tiap hari, tiap pagi orang dia dengar firman. Oh haleluya, puji Tuhan. Udah stop. Itu pun syukur-syukur kalau udah sampai tahap merenungkan dan melakukan. Tapi kan pagi hari ini kita diingatkan nggak stop di situ Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang butuh mendengar, melihat, merasakan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dari Tuhan kita. Jadi dalam renungan pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita, hingga kita bisa menyanyi seperti pujian yang mungkin bulan-bulan ini akan kita nyanyikan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang menyembahmu. Apakah tangan kita kosong? Tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Atau kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong yang hanya minta terus, Tuhan isilah tanganku ini Tuhan. Berkatilah tanganku ini Tuhan. Selalu untukku dan untukku. Tapi come on, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ada yang kita terima, ada yang kita bagi. Karena itulah hidup. Bukan kayak laut mati, tapi seperti danau Galilea. Ada yang kita terima dari Tuhan, ada yang kita bagi sesama kita. Itu saja poin yang saya dapat. Terima kasih Bu Dorcas. Silakan yang lain, Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu. Ya sedikit ya, puji Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan itu berbahagia karena beliau itu, suara saya terdengar ya? Ya. Karena beliau-beliau murid Tuhan itu bersama-sama Tuhan. Jadi tahu secara fisik, memegang, melihat, jadi apa yang Tuhan laksanakan pada saat itu mereka lihat. Nah, kita ini dikatakan adalah kita tidak melihat, tapi kita percaya. Nah, itu sebenarnya kita mesti bersyukur lagi, lebih bersyukur. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang terus-terus menyertai kita, supaya kita itu tetap percaya. Nah, saya melihat begini Bapak Ibu. Saya sering menyatakan tentang kasih Tuhan Yesus dan memberitakan tentang juru selamat itu kepada orang-orang yang belum percaya. Itu mereka itu sulit sekali. Sulit menerima. Masa sih kok enak ya bisa masuk surga cuma karena gitu tok gitu. Coba Bapak Ibu. Nah, kita yang sudah percaya ini sangat beruntung.
Kok bisanya ada iman di hati kita? Percaya Yesus Juru Selamat itu. Kita agak-agak, ini apa, laptop saya agak kurang bagus. Jadi Bapak Ibu, tugas yang diberikan Tuhan kepada kita yang sudah percaya ini adalah amanat agung. Amanat agung yang harus kita lakukan. Tentunya dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Sampai orang percaya sama seperti kita percaya tanpa melihat, kita percaya sehingga ada sukacita di dalam hati kita. Itu yang saya rasakan hari-hari ini Bapak Ibu dalam kesulitan hidup ya. Saya melihat orang-orang muda, betul Bu Caca. Jadi media sosial ini harus kita lakukan, kita gunakan dengan bijak. Ya, saya juga pakai semua karena handphone yang banyak fiturnya nggak digunakan juga salah ya. Cuman untuk digunakan WA, nelpon gitu juga kurang bagus ya. Kita kalau beli handphone, terutama saya ya, saya hitung dulu apa perlunya gitu. Dan saya juga belanja di toko-toko online. Cuman saya dulu pernah mendengar dari Ibu Simon, ya kecewanya banyak loh beli di toko online. Ya, saya hitung beberapa kali saya beli online, itu beberapa kali saya kecewa karena barang yang datang itu nggak sesuai dengan apa yang mereka iklankan gitu loh. Jadi memang media sosial itu akhir-akhir ini kan hidup kita bersama-sama dengan teknologi, iya kan? Dengan teknologi. Jadi harus mengajarkan juga kepada anak-anak untuk mereka itu bijak menggunakan media sosial. Saya pernah melihat orang muda hancur hidupnya, keluarganya hampir berantakan, ya, itu karena dia main game online. Nah, game online ini juga luar biasa Bapak Ibu, karena itu temannya itu seluruh dunia. Ya, ada dari Eropa, ada dari mana saja itu. Dan memang lingkungan hidup mereka dengan kita, walaupun kita sama-sama memegang gadget, itu beda. Beda Bapak Ibu. Jadi itu kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana memilih menggunakan gadget itu dengan benar. Dulu zaman saya masih remaja ya, saya mengikuti persekutuan doa dengan teman-teman masih mahasiswa ya, masih mahasiswa. Masih SMA juga di gereja kan kami dulu aktif dalam gerakan pemuda. Itu ada suatu saat kami retreat. Pemimpin retreat itu mengatakan, coba kita sekarang berpikir dalam kelompok tuh ya, ada bioskop pada saat itu yang bukan gadget ya. Kalau gadget juga kita harus gunakan dengan bijak pada saat ini ya. Pada saat itu bioskop. Nah, pemimpin dalam kelompok itu yang memotivasi kami itu mengatakan, sekarang coba bioskop itu macam-macam begini begitu, karena pada saat itu juga bioskop sudah macam-macam ya. Juga ada film biru itu pada saat itu banyak. Nah, entah bagaimana saya itu diberi hikmat Tuhan pada saat itu saya menjawab begini. Oh,
Kalau semacam itu, karena banyak hal yang dilihat di bioskop, kita harus memilih, kata saya begitu. Nah, memilih, Bapak Ibu, kalau dulu zaman saya memilih nonton bioskop, nah sekarang kita harus mengajarkan kepada anak-anak untuk memilih menggunakan gadget. Nah, itu salah satu cara kita untuk tetap fokus pada firman Tuhan hari lepas hari. Itu yang saya dapat, Pak Heri, supaya sukacita ada pada kita terus. Amin, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi hati-hati dan pergunakan waktu yang ada. Jangan hidup kita terikat dan tersita. Kita tidak mungkin bisa hidup lepas dari namanya teknologi. Tapi sekali lagi, biarlah semua itu dalam genggaman tangan kita. Bukan kita yang digenggam oleh tangan teknologi. Jadi mari, jadilah murid-murid Kristus yang melihat, mendengar, merasakan, dan membagikan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Seperti yang sering pernah saya katakan, ada 3 kelompok orang yang dekat dengan Yesus, bahkan tiap hari bersama dengan Yesus. Itu kelompok pertama, orang yang berbondong-bondong. Di mana Yesus datang, di mana Yesus pergi, di situ mereka selalu ada berbondong-bondong. Hanya untuk menyedot apa yang dapat Yesus lakukan bagi mereka. Baik itu mujizat, pertolongan, pengajaran, tapi habis itu sudah selesai hidupnya. Atau seperti ahli Taurat, orang Farisi, Saduki yang selalu ada di mana Yesus ada dekat, tapi hanya untuk mengkritik dan mencari kelemahan. Tapi mari kita jadi seperti murid-murid Yesus yang dekat dengan Yesus, merasakan, melihat, mendengar, dan kemudian membagikannya sebagai sebuah kesaksian hidup. Oke, saya pikir itu saja yang mari kita renungkan hari ini. Cek hidup kita, apakah hidup kita hanya in, tapi nggak ada out-nya. Mulai hari ini, biar imbang, keseimbangan itu kunci kehidupan. Kalau kita mau rohani kita sehat, hidup kita sehat, apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan itu Tuhan, bagikan supaya Bapak dipermuliakan. Oke, itu saja. Saya serahkan kepada Joni. Oke, kalau udah ada lagi, kita doa. Silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih Pak Joni. Bapak Ibu, mari kita bersama masuk dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa yang bertakhta dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu telah limpahkan pada kami semua ya Tuhan, bahkan kekuatan kesehatan Kau berikan pada kami ya Tuhan Yesus, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkorom dia bersama ya Tuhan, men-sharingkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, tanamkan setiap firman-Mu ya Tuhan dalam tiap hati kami, supaya boleh kami ya Tuhan, refleksikan ya Tuhan dalam tiap hidup kami, dapat bersaksi ya Tuhan melalui firman-Mu, dan sebagai gaya hidup kami ya Tuhan Yesus. Urapi tiap kami ya Tuhan, tambahkan iman kami, supaya kami senantiasa ya Tuhan, tetap mencari hadirat-Mu, tetap ada dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan, supaya semakin hari semakin mengasihi Engkau, dan dapat menjadi saksi memberitakan kabar baik-Mu kepada semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan, Ibu Dorcas ya Tuhan, yang telah menyiapkan firman-Mu. Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang kerjakan tangannya, Engkau berkati bahwa berhasil ya Tuhan Yesus. Dan keluarganya, anak-anaknya Tuhan, Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi rema pergumulan mereka ya Tuhan Yesus, Engkau beri jalan keluar, buka jalan keluarnya bagi Ibu Dorcas dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan apapun ya Tuhan yang dicita-citakan anak-anaknya Tuhan Yesus, Engkau boleh menjadi jawaban yang pasti buat mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikian juga kami seluruh anggota yang ada di Kolam Dioni ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan. Kami semakin hari semakin setia pada Engkau, menjadi jalani sisa hidup kami ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tambahkan iman kami pada Engkau, tekun supaya kami tetap tekun di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, apabila di dalam anggota Kronia ada yang sakit, dalam keluarga ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bibir-Mu, Kau pulihkan, Kau sembuhkan ya Tuhan secara sempurna.
Terima kasih ya Tuhan, kami semua serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan memuliakan nama Engkau. Pada saat ini kami juga serahkan ya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami serahkan ya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan Yesus, jaga Indonesia, pulihkan Indonesia ya Tuhan, supaya Indonesia tetap bersatu ya Tuhan, jauhkan dari perpecahan ya Tuhan Yesus, supaya Indonesia ya Tuhan Yesus menjadi biji mata-Mu ya Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, melalui kami ya Tuhan Yesus, boleh menjadi garam dan terang bagi ya Tuhan orang di dunia ini ya Tuhan Yesus. Supaya semakin banyak ya Tuhan jiwa-jiwa datang menyembah muliakan nama Engkau ya Tuhan. Supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan Kau jamah para aparat ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Dan Kau jamah mereka ya Tuhan. Supaya mereka bekerja ya Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka bekerja dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan tiap berita kabar baik-Mu juga dapat diberitakan ke seluruh Indonesia, dari kota sampai ke pedesaan ya Tuhan Yesus. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa betul tidak mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Indonesia yang dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia ya Tuhan Yesus, kedepannya akan penuh dengan kemuliaan-Mu, semakin banyak orang datang menyembah dan percaya pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Ibu Dorcas tutup dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat ya Tuhan. Jikalau kami masih terikat oleh segala hal-hal yang duniawi yang telah mengikat kami. Khususnya ya Tuhan, gadget yang menguasai hidup kami. Untuk kami boleh mengakui kami bersalah Tuhan. Jikalau ada kemarahan yang juga mengikat kami ya Tuhan. Kemarahan yang membuat kami tidak mampu lagi melakukan semua perbuatan kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Lepaskanlah ya Tuhan dan ampunilah kami. Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu dengan leluasa karena kasih Tuhan yang Tuhan Kau berikan kepada kami adalah bagian hidup kami untuk terus melakukan perbuatan baik, bersaksi, memberitakan kehidupan kekal bagi banyak orang di luar sana. Teguhkan iman kami Tuhan, teguhkan diri kami Tuhan, fungsikan kami Tuhan di semasa hidup kami untuk Engkau saja. Puji nama Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.